Pemain Atalanta ini jadi pengganti Paul Pogba di Juventus? Spekulasi siapa gelandang yang akan direkrut Juventus di musim dingin ini memasuki babak baru. Sinyonya tua kini dilaporkan berminat untuk merekrut Teun Koopmeiners dari Atalanta. Juventus dipastikan akan belanja gelandang tengah di musim dingin ini. Mereka akan kehilangan Paul Pogba untuk jangka waktu lama akibat kasus penyalahgunaan doping sehingga mereka kini butuh gelandang baru. Juventus sendiri sudah dikaitkan dengan beberapa gelandang. Namun hingga saat ini belum jelas siapa yang akan merapat ke Turin. Menukil laporan Vicages, Juventus sudah menemukan kandidat yang bagus. Mereka ingin merekrut Teun Koopmeiners dari Atalanta. Tottenham masih berminat bajak Conor Gallagher dari Chelsea. Klub Premier League, Tottenham nampaknya belum menyerah untuk mendatangkan Conor Gallagher. Tim asal London Utara itu dikabarkan akan mencoba merekrut sang gelandang dalam waktu dekat ini. Beberapa bulan terakhir, Tottenham dikabarkan lagi berburu gelandang baru. Ange Postecoglou menilai performa lini tengah Spurs kurang oke sehingga mereka butuh tambahan tenaga di pos tersebut. Postecoglou kebetulan dikabarkan berminat pada Conor Gallagher. Gelandang Chelsea itu dinilai bakal cocok untuk memperkuat lini tengah timnya. Football Transfer melaporkan bahwa Tottenham masih berminat pada sang gelandang. Mereka akan mencoba untuk membajak sang gelandang. Fix, Xavi pastikan Barcelona tidak bisa beli pemain di bulan Januari 2024. Manajer Barcelona, Xavi buka suara terkait manuver timnya di bursa transfer musim dingin ini. Ia memastikan tim asal Catalunya itu tidak akan belanja pemain baru di musim dingin ini. Seperti yang sudah diketahui, Barcelona lagi dihantam badai cedera. Hampir seluruh sektor timnya terkena cedera, sehingga kekuatan mereka lagi limbung. Sejumlah rumor yang beredar menyebut bahwa Barcelona akan belanja beberapa pemain baru di musim dingin ini. Xavi ingin menambah lubang-lubang di timnya dengan pemain-pemain baru. Xavi baru-baru ini memberikan klarifikasi terkait rencana transfer timnya. Ia memastikan Las Azulgrana tidak akan belanja pemain baru di bursa transfer kali ini. Resmi, Manchester United lepas satu pemain lagi ke Sevilla. Klub Premier League, Manchester United kembali melepaskan satu pemain mereka ke Sevilla. Setan Merah resmi melepaskan Mateo Mejia ke klub Spanyol tersebut. Manchester United memang lagi aktif melepas pemain di bursa transfer musim dingin ini. Selain untuk bersih-bersih klub, Setan Merah juga sedang mencari tambahan dana untuk aktivitas transfer mereka. Baru-baru ini, Manchester United melepas Hannibal Mejbri ke Sevilla. Mereka meminjamkan sang gelandang ke klub Spanyol itu dengan opsi pembelian permanen. Mejbri bukan satu-satunya pemain yang dilepas MU ke Sevilla. Hari ini, Kamis, 18 Januari 2024, Setan Merah resmi melepas Mateo Mejia ke Sevilla. Perkuat lini serang, Manchester United bungkus striker Juventus ini. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan punya opsi baru untuk memperkuat lini serang mereka. Setan Merah kini membidik Moise Kean dari Juventus untuk memperkuat ujung tombak mereka. Di bursa transfer kali ini, MU memang dirumorkan lagi getol berburu striker baru. Erik ten Hag butuh tambahan tenaga di lini serang mereka setelah Anthony Martial dan Rasmus Højlund kesulitan mencetak gol. Namun situasi United saat ini cukup sulit untuk mendatangkan striker baru. Pasalnya mereka terkena limitasi dari FFP sehingga mereka tidak bisa keluar uang banyak untuk merekrut striker baru. Dilansir Graeme Bailey, MU sudah punya opsi untuk memperkuat lini serang mereka. Setan Merah berminat untuk merekrut Moise Kean dari Juventus. Liverpool puncaki rekor tak terkalahkan di Premier League. Dengan rekor tak terkalahkan dalam 13 pertandingan terakhir, Liverpool mengamankan posisi puncak klasemen sementara Premier League. Rekor ini menjadikan mereka sebagai tim dengan rentang tak terkalahkan terpanjang di Liga, lebih dari 2 kali lipat dari pesaing terdekat mereka, Manchester City, yang tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir. Rentang tak terkalahkan Liverpool tidak hanya mengokohkan posisi mereka di puncak klasemen, tetapi juga mengukuhkan status mereka sebagai pesaing serius untuk merebut gelar Liga. Dalam rentang tak terkalahkan ini, mereka berhasil meraih 8 kemenangan dan 5 kali seri. Jersey Sancho laris manis, Dortmund cuan gede. Baru beberapa hari Jadon Sancho resmi dipinjam Dortmund, dampaknya sudah terasa. Salah satunya di sektor bisnis karena jersey-nya laris manis. Jadon Sancho resmi dipinjam Dortmund, yang dulu dibelanya semasa 2017 hingga 2021, dari Manchester United pada 11 Januari 2024.
Peminjaman berlangsung selama setengah musim sampai pertengahan tahun nanti. Untuk bisa mendapatkan winger Inggris berusia 23 tahun tersebut, Dortmund kabarnya harus mengeluarkan uang sebesar 4 juta euro, 68 miliar rupiah, untuk biaya peminjaman. Selain itu, Jadon Sancho tampaknya juga memberikan imbas positif secara bisnis bagi Dortmund. Penjualan jersinya laris manis. Dilaporkan media Jerman Bild, Dortmund kini sudah menjual lebih dari 5.000 jersey Jadon Sancho. Dari hasil penjualan itu, Dortmund dan pabrikan jersey ditaksir mengantongi pendapatan 500.000 euro, 8,5 miliar rupiah. Tampil apik, Andriy Lunin tak kunjung ditawari kontrak oleh Real Madrid. Andriy Lunin telah membuktikan kapabilitasnya pada musim ini, namun Real Madrid masih belum mengajukan perpanjangan kontrak kepada sang penjaga gawang yang masa baktinya akan segera habis di musim panas tahun depan. Sang penjaga gawang asal Ukraina memulai musim ini dengan mendapatkan berkah di balik musibah setelah kiper utama Thibaut Courtois menderita cedera ligamen lutut anterior, ACL, yang membuatnya menepi hingga akhir musim. Klaim dari jurnalis Mario Cortegana mengatakan bahwa Lunin bersedia melanjutkan kerja sama lebih lama bersama Madrid. Namun, pihak klub ibu kota Spanyol masih belum mengajukan tawaran apapun hingga kini. Napoli ke final usai hajar Fiorentina 3-0. Napoli sukses mengandaskan Fiorentina dengan skor telak 3-0 dalam laga semifinal Supercoppa Italiana 2023 yang digelar di Al Awal Park, Riyadh, Jumat, 19 Januari 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Napoli membuka keunggulan di menit ke-22 lewat gol yang dicetak Giovanni Simeone. Menit ke-44, Fiorentina mendapat penalti usai Mario Rui melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Sayang, eksekusi penalti yang dilakukan Jonathan Ikone hanya melambung di atas mistar. Keunggulan 1-0 Napoli pun tetap bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, laga masih berjalan cukup seimbang sampai Alessio Zerbin menunjukkan kebolehannya. Hanya 2 menit usai masuk lapangan, Zerbin mencetak 2 gol beruntun di menit ke-84 dan 86, yang membuat skor 3-0 menjadi hasil akhir laga ini. Berkat hasil ini, Napoli pun berhak melaju ke partai final untuk menghadapi pemenang laga semifinal lainnya yang mempertemukan Inter Milan versus Lazio. Man of the Match Unionistas versus Barcelona, Jules Koundé. Jules Koundé layak terpilih menjadi pemain terbaik dari kemenangan 3-1 Barcelona atas Unionistas de Salamanca dalam laga babak 16 besar Copa del Rey 2023-2024 di Reina Sofia, Jumat, 19 Januari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Barca sempat tertinggal akibat gol Alvaro Gomez. Blaugrana bangkit dan sukses memastikan kemenangan lewat gol-gol yang dicetak Ferran Torres, Jules Koundé, dan Alejandro Balde. Berkat hasil ini, Barcelona pun berhak melaju ke babak perempat final alias 8 besar. Sementara itu, perjalanan Unionistas di Copa del Rey musim ini harus terhenti. Atletico Madrid bungkam Real Madrid, skor 4-2. Atletico Madrid sukses membungkam Real Madrid dengan skor 4-2 lewat babak extra time dalam laga babak 16 besar Copa del Rey 2023-2024 yang digelar di Metropolitano, Jumat, 19 Januari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Tak ada pemenang di waktu normal. Atletico 2 kali memimpin lewat gol Samuel Lino dan Alvaro Morata. Namun, Real Madrid 2 kali pula menyamakan skor berkat gol bunuh diri Jan Oblak dan sundulan Joselu. Atletico tampil luar biasa di babak extra time dengan mencetak 2 gol, masing-masing lewat aksi individu fantastis Antoine Griezmann dan tembakan Rodrigo Riquelme. Berkat hasil ini, Atletico Madrid pun menjadi tim terakhir yang memastikan kelolosan ke babak perempat final Copa del Rey. Di sisi lain, langkah Real Madrid untuk mempertahankan gelar harus kandas. Fulham ramaikan perburuan bek Chelsea, Trevoh Chalobah. Fulham tertarik untuk mendatangkan Trevoh Chalobah dari Chelsea dengan status pinjaman bulan ini, meskipun mereka bukan satu-satunya peminat, karena Tottenham, Bayern Munich, dan Roma juga melacak bek tengah tersebut. Daily Mail mengabarkan bahwa Fulham sangat tertarik untuk mendapatkan sang pemain bertahan dengan status pinjaman, dengan Bayern Munich, Tottenham dan Roma juga mengawasi Chalobah. Sang bek telah membuat 63 penampilan senior untuk Chelsea, setelah juga menghabiskan waktu sebagai pemain pinjaman di Ipswich Town dan Huddersfield Town di Championship serta di klub Prancis, Lorient.
Singkirkan Real Madrid di Copa del Rey, Diego Simeone. Atletico Madrid beruntung punya Griezmann. Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, memberikan pujian kepada Antoine Griezmann yang mampu menunjukkan performa gemilang saat menyingkirkan Real Madrid di Copa del Rey. Atletico sukses revanse kepada sang rival pada babak 16 besar Copa del Rey 2023-24. Bermain di Estadio Civitas Metropolitano, Jumat, 19 Januari 2024, dini hari WIB, mereka menang 4-2. Skor 2-2 berakhir di babak waktu normal, namun gol dari Griezmann dan Rodrigo Riquelme di babak tambahan memastikan Los Rojiblancos mengalahkan sang juara bertahan sekaligus membalas kekalahan di Supercopa de Espana. Dengan kemenangan ini, Atletico akan bergabung dengan Barcelona, Girona, Real Sociedad, Celta Vigo, Real Mallorca, Athletic Bilbao dan Sevilla dalam undian babak perempat final.